dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, sekali langit dan bumi. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus anak-Mu, agar kami menjadi miliknya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepadamu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setia-Mu mengawali kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Halo adik-adik yang ada di rumah, masih tetap semangat kan? Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan kebaktian kita dengan lagu yang kira-kira apakah? Coba dulu. Yang pertama, mata Tuhan melihat. Dan dong dong dong. yang ketiga kita Yesus tidak dapat rumah. Oke, kita nyanyikan bersama-sama dengan semangat dan penuh sukacita. Oke adik-adik? Musik bang. Wah, pasti kurang seru karena nggak lihat guru langsung ya. Tapi nggak boleh patah semangat, semuanya harus semangat dan semua harus tetap berdoa supaya pandemi ini cepat kelar. Kalau pandeminya sudah kelar, kita semua kan bisa masuk sekolah lagi. Jadi kita bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu dengan guru, dan bisa bertemu dengan yang lainnya juga. Dan kita juga bisa ke gereja lagi. Jadi semua jangan pernah lupa untuk berdoa ya. Nah, sekarang kakak mau membacakan ayat hafalan untuk kita semua. Ayo dibuka dulu Alkitabnya, diambil dulu Alkitabnya. Nah, kita buka kitab Yesaya. Sudah dapat semuanya? Ayo, kitab Yesaya ada di mana? Perjanjian baru atau perjanjian lama?
Ya benar, perjanjian lama. Di kita buka ya, kitab Yesaya pasal 26. Sudah dapat semua? Ya pasti sudah dapat. Kita buka Yesaya 26 ayat 7. Kakak bacakan untuk kita semua ya. Yesaya 26 ayat 7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Sekali lagi kakak bacakan untuk kita semua ya. Yesaya 26 ayat 7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Nah, untuk adik-adik semua, jangan lupa ya, Alkitabnya dibaca, ayat hafalannya dihafal. Oke? Dadah. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sekarang sampailah kita pembacaan dasar titah Tuhan yang diambil dari dasar titah ke-7 dengan maksudnya. Demikian bunyinya. Titah ke-7, jangan kau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka mari kita bernyanyi, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan
Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu kita hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang masih melimpah dan kami rasakan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu sekolah minggu gereja, yang pada minggu kami hari ini masih dapat mengikuti ibadah yang ditayangkan dari gereja oleh guru-guru sekolah minggu. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami. Suruhlah Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan kami tahu apa yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi adik-adik kami. Senang sekali masih dapat beribadah bersama-sama walaupun kita tidak tatap muka, namun kami yakin sukacita yang sepenuhnya dirasakan oleh adik-adik kami di dalam mengikuti ibadah yang kita lakukan setiap minggunya melalui video ini. Adik-adik, pada minggu kita hari ini, minggu 9 setelah Trinitatis, Tuhan menyapa kita lewat firman-Nya yang tertulis di dalam Mazmur pasal 92 ayatnya yang ke-13 sampai ayat 15. Namun saya akan bacakan sampai ayat 16 ya. Mazmur pasal 92 ayat 13 sampai ayat 16. Silakan adik-adik buka Alkitabnya dan kita baca bersama-sama. Adik-adik silakan ikuti, saya akan bacakan bagi kita. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tadi di awal ibadah kita, kakak-kakak guru sekolah minggu sudah membagikan tema kita pada minggu hari ini, yaitu, masih ingat adik-adik apa tema kita hari ini? Melakukan kebenaran seumur hidup. Melakukan kebenaran seumur hidup. Dan firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi menginginkan kita menjadi orang-orang yang benar. Orang yang benar. Bagaimana sebenarnya orang yang benar itu? Orang benar adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan oleh karena perbuatan-perbuatannya yang benar. Karena perbuatan-perbuatan kita yang benar, maka kita orang yang dibenarkan Tuhan, dan itulah kita menjadi orang-orang yang benar. Itu sebabnya maka firman Tuhan pada minggu kita hari ini diinginkan dari kita adik-adik sekolah minggu dan kita semua yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita di dalam kehidupan kita dituntut untuk menjadi orang yang benar dan juga melakukan kebenaran. Bukan hanya sekali, tetapi tema kita pada minggu kita hari ini menginginkan kita menjadi melakukan kebenaran seumur hidup. Bagaimana kita menunjukkan sebagai orang yang benar? Dari perkataan, dari perbuatan, ya. Dari mulut orang benar terucap hikmat,
Itu sudah tertulis di dalam buku Amsal, ya, Amsal 10 ayat 11 dan juga di dalam Mazmur 37 ayat 30. Sebab mulut orang benar adalah sumber kehidupan, demikian dikatakan di dalam Amsal dan di Mazmur, bahwa kita harus mengucapkan ucapan yang selayaknya, ya. Karena bagaimanapun jika kita mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak benar, maka itu dapat menyebabkan hati orang-orang di sekeliling kita mungkin sakit hati dan juga menimbulkan perpecahan. Nah, karena itu kita harus menjaga ucapan kita, menjaga omongan kita, supaya melalui perkataan kita disebut sebagai orang-orang yang benar, ya. Apabila orang benar berseru, maka Tuhan mendengar. Dikatakan mengapa kita harus menjadi orang yang benar? Karena di kehidupan orang benar, di saat dia berseru, Tuhan pasti akan mendengar segala kesusahan, segala kesesakan, dan segala apa yang kita butuhkan. Tuhan pasti mendengarkan. Itu bisa kita baca di dalam Mazmur pasal 34 ayat 17, ya. Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan, ya. Itu dikatakan oleh Mazmur di dalam buku kita, kitab Mazmur, supaya kita di dalam kehidupan kita tidak kesusahan, ya. Kemudian orang benar itu sangat-sangat mujur, dan juga doa orang benar sangat besar kuasanya, ya. Di saat kita menjadi orang benar di dalam kehidupan kita berdoa seperti yang saya katakan tadi, apapun yang kita permohonkan, yang kita inginkan daripada Tuhan, itu kita sampaikan melalui doa kita. Dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Itu bisa kita baca di dalam kitab Yakobus ayat 5, pasal 5 ayat 16. Dan juga di saat kita menjadi orang yang benar, yang melalui ucapan, perbuatan, dan tingkah laku kita, maka berkat ada di atas kepala kita. Karena Amsal pasal 10 ayat 6 mengatakan berkat ada di atas kepala orang benar, ya. Baik, mungkin adik-adik sudah dapat mengerti dan mengetahui apa itu menjadi orang yang benar dan melakukan kebenaran seumur hidup. Tadi di ayat yang saya bacakan, yang abang bacakan dari depan ini, bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Kenapa diibaratkan, dicontohkan sebagai seperti pohon korma? Karena pohon korma itu adalah simbol dari kehidupan orang percaya yang dikehendaki Tuhan. Kenapa? Bagaimana rupanya pohon korma itu? Pohon korma yang sering tumbuh di padang gurun. Walaupun dia di padang gurun, memiliki kesusahannya sendiri. Karena padang gurun kita tahu itu sangat panas dan susah air, namun pohon korma masih dapat bertumbuh dan berbuah. Dia dapat mampu bertahan di dalam gurun yang begitu panas dan menghasilkan buah. Maka kita diibaratkan seperti pohon korma. Jika kita menjadi orang benar, maka kita akan bertunas seperti pohon korma. Ya, pohon korma yang
dapat bertumbuh dan bertahan di dalam kesusahan yang dialaminya. Demikian juga Tuhan menginginkan kita sebagai orang yang percaya, yang senantiasa mengikuti Yesus, kita diinginkan selayaknya sebagai pohon kurma yang dalam kesusahan dan dalam rintangan, dalam apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tetap bertahan, kita tetap percaya, kita tetap senantiasa meminta pertolongan daripada Tuhan, dan kita tetap berbuahkan yang baik sebagai orang yang benar. Nah, itu makanya kita diajak di dalam firman Tuhan pada hari ini, melalui tema yang sudah kami bagikan, melakukan kebenaran seumur hidup. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita rasakan, apapun rintangan yang melanda kita, apapun kesulitan-kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi, kita tetap bertahan dan senantiasa melakukan yang terbaik, yang benar, yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka kita adalah orang benar. Karena itu adik-adik, jangan pernah berhenti melakukan yang terbaik. Jangan pernah lepas atau mundur dari perbuatan-perbuatan yang benar. Senantiasa melakukan kebenaran seumur hidup. Ya, apalagi di situasi yang masih melanda kita pada saat ini. Mungkin dan kami guru-guru sekolah minggu merasakan kerinduan adik-adik di dalam persekutuan kita yang seharusnya sudah sangat merindukan ibadah tatap muka. Namun apa boleh buat, apa boleh kita lakukan, karena kita masih dilarang, khususnya bagi adik-adik kami yang usianya di bawah umur 12 tahun, diharapkan tidak melakukan perkumpulan atau berkerumun, karena adik-adik yang umur 12 ke bawah sangat rentan di dalam virus yang melanda dunia pada saat ini. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan kita yang Maha Pengasih, Tuhan kita yang Maha Kuasa, melalui kuasanya pasti akan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, di dalam pandemi virus corona yang masih melanda kita di saat ini. Kita yakin dan percaya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah berhenti melakukan yang benar. Senantiasalah melakukan kebenaran seumur hidup. Ya, demikian yang dapat kami bagikan, yang dapat kami sampaikan melalui ibadah kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada minggu kami hari ini. Tuhan masih senantiasa hadir dan memberikan kebijaksanaan kepada kami, anak-anak-Mu sekolah minggu. Kiranya Tuhan ajari kami di dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa melakukan kebenaran seumur hidup kami. Dan Tuhan, kami yakin kami dapat melakukan firman-Mu karena penyertaan-Mu yang senantiasa di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, iringi langkah kami di setiap aktivitas kami sehari-hari. Terlebih Tuhan, di dalam situasi saat ini masih melanda dunia ini wabah virus corona. Tuhan, kami mohon kehadirat-Mu. Kiranya kuasa-Mu dapat menyelesaikan pergumulan kehidupan manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa raga kami,
Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dilanjut ibadah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga setiap yang kami lakukan pada hari ini menjadi sukacita bagi kami, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hapuskan segala dosa kami agar kami layak di hadapan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk itu, kita angkat sebuah lagu pujian dengan judul Sungguh Ku Bangga Bapa. Marilah kita tutup ibadah kita untuk hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom. Selamat